seleluasa mungkin beracara. Berbicara Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom. Kali pertama jumpa saya bersyukur, pasti anugerah Tuhan lah yang membuat kita jumpa. Amin. Sebenarnya sih kisaran 20 tahun saya melayani di Pare ini ya. Memang banyak hadir di Betani, pernah juga ke PDI, Full Gospel, dan hari ini anugerah GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara. Wih, ini iman Nusantara. Sekarang sedang beredar nih tentang Nusantara ya. Haleluya. Kanaan ya Pak ya. Kanaan. Puji Tuhan. Baik, pasti anugerah Tuhan. Kita diberkati. Amin. Sebelum saya sampaikan firman, tadi sudah minta izin ke Bapak Gembala. Ya, perkenalan dulu ya. Saya tidak sendiri, pastinya bersama Roh Kudus. Oke, penolong pertama dan penolong kedua pun hadir ya. Karena sebutannya sama. Di Alkitab Roh Kudus, Parakletos, Parakaleo, ya perannya Parakaleo penolong ya. Istri juga penolong. Saya perkenalkan dulu, inilah istriku. Haleluya. Ya, kayak pertandingan tinju. Cara memperkenalkannya kayak pertandingan tinju. Oke, dan anak laki juga ikut ya. Kalau anak perempuan sudah menikah 2 cucu saya sudah terima dalam anugerah ya. Keto enom tapi aku mbah. Gitu, Mbah Kakung gitu, keto enom gitu. Di mana-mana saya memang keto enom padahal ketua, kecil-kecil tua. Haleluya, anak lanang masih jomblo ya. Ya sudah semua ada waktunya dan yang terbaik. Oke, tadi udah minta izin, anak saya akan ambil waktu sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya ya. Dia sudah mengambil studi MA sudah, dia tadinya S1-nya sih di UPH ya. Sudah ambil MA-nya, sudah ini mau pembaretan MDiv-nya. Tahun depan baru MTH-nya. Oke, baik. Noel dipersilahkan 5-10 menit. Oke. Ya, shalom. Ya. Jadi sudah diperkenalkan. Pada pagi, masih pagi lah ya. Pagi hari ini yang saya ingin sharingkan dari Mazmur 37 ayat 3 sampai ke 4. Nanti ditunjukin aja, tapi saya bacakan aja. Ini udah ayat populer ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Di sini Bapak Ibu senang kalau misalnya Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita? Amin. Senang ya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama di sini belajar, di sini tulisannya maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berarti ada yang harus kita lakukan dulu. Harus kita lakukan dulu sebelum Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Nah, kan maka gitu ya. Biasa kalau misalnya kita yang udah populer ya, bergembiralah karena Tuhan. Biasanya langsung diambil dari situ ya. Tapi kan di sini ada tulisannya dan bergembiralah karena Tuhan. Jadinya itu bergabung sebenarnya dengan ayat yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Apa dasarnya yang membuat Tuhan tuh akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Oke? Hal yang di sini ada 5 hal. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Pertama. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Yang keempat, berlakulah setia. Baru yang kelima adalah bergembiralah karena Tuhan. Nah, jadi di sini ada 5 dasar yang membuat Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Nah, di sini yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan.
yang tahu yang terbaik untuk kita siapa? Tuhan, ya. Apakah yang kita inginkan itu yang terbaik untuk kita? Mungkin ya, kalau kita pikirkan, kalau misalnya kita pengen gitu ya, wah kayaknya kalau dapat ini bagus deh gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dapat uang besar gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu, beli ini, beli itu gitu ya. Kayaknya enak gitu ya, itu kan yang kita inginkan gitu ya. Nah tapi Tuhan yang sebenarnya tahu seberapa kita yang terbaik untuk kita. Anggapannya gini, kalau misalnya ada anak umur 2 tahun nih ya, dia pengen main masak-masakan gitu ya, pengen ngasih masak-masakan. Karena dia pengen masak-masakan, apakah kita akan kasih panci beneran, pisau beneran? Kan nggak mungkin ya, karena kan masih kecil, masih belum ngerti gitu. Nah begitu juga Tuhan yang lebih tahu untuk kita gitu ya. Emang kelihatannya kalau misalnya kita dapat yang kita kayaknya itu kita inginkan itu kayaknya bagus gitu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah batas keselamatan. Jadinya Tuhan gak akan memberikan kepada kita kalau itu yang membuat kita malah menjauh dari Dia. Ya kan? Ada orang yang diberkati banyak gitu ya. Diberkati banyak, akhirnya gak di gereja lagi. Akhirnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Atau akhirnya meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah jadinya Tuhan tahu sebenarnya seberapa kuatnya kita untuk menerima berkat itu. Jadinya yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Ingat, kita diberkati untuk memberkati. Ya, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadinya, ayo kita lakukan yang baik. Kita belajar untuk memikirkan sekeliling, bukan untuk diri kita sendiri. Di sini Tuhan ngajarin kita untuk memang kita menginginkan yang diinginkan hati kita, tapi mau nggak kita belajar juga untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan gak cuma untuk diri sendiri. Kan kebanyakannya keinginan hati kita buat aku gitu kan. Tapi mau nggak kalau misalnya ini Tuhan tuh ngajarin supaya ayo lakukanlah yang baik. Coba lihat sekeliling kita, apa yang dibutuhkan gitu ya. Kita lihat, kita lakukanlah yang baik. Yang ketiga apa? Diamlah di negeri. Nah, di sini kita harus lakukan sesuatu. Ya, ada kan di ayat Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadinya kalau di sini kan tadi kan ngomongin orang sekitar ya. Kita lakukan yang baik. Nah di sini juga diamlah di negeri. Di mana yang kalau misalnya di Yeremia itu kemana aku buang gitu ya. Nah di sini misalnya kita ditempatkan di gereja ini, lakukanlah sesuatu, berdoalah untuk gereja ini. Untuk misalnya kita di rumah di daerah mana, kita berdoalah untuk daerah itu. Gitu. Kita lakukan sesuatu untuk daerah itu. Gitu ya. Untuk kita dikasih pekerjaan apa, kita berdoalah di tempat kita bekerja. Kita harus lakukan sesuatu. Diamlah di negeri, gitu ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita di sana, ayo kita jangan cuma diam aja gitu ya. Kita harus berdoa. Kita kita menjadi dampak, menjadi garam dan terang di tempat kita ditempatkan. Yang keempat, berlakulah setia. Nah, di sini untuk kita menerima apa yang kita inginkan gitu ya, itu perlu waktu. Jadinya seberapa kita tetap setia berdoa, menunggu waktunya Tuhan. Apakah kita ternyata nih waktu lagi Tuhan tuh mau mengabulkan, ternyata kitanya udah anggot-anggotan gitu ya. Ayo tetaplah setia untuk di negeri yang dimana ditinggalkan. Ini kan disambungin ya sama diamlah di negeri. Kita tetap setialah di gereja ini gitu ya, tetap setialah di keluarga kita, tetap setialah dimanapun kita sudah ditempatkan gitu ya. Ayo lakukan visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetaplah setia melakukannya. Yang terakhir baru, bergembiralah karena Tuhan.
Nah, bergembiralah karena Tuhan, itu berarti kita bergembira karena kita sudah diselamatkan. Kita bergembira karena Tuhan ada di sana bersama dengan kita, ada di dalam kita. Kebanyakan orang kan di luar sana ya, bergembira karena apa? Karena uang gitu ya. Bergembiralah karena apa? Naik jabatan gitu ya, dapat pekerjaan. Tapi kalau misalnya itu diambil, bahagian itu juga hilang. Tapi kalau kebahagiaan kita hanya dalam Tuhan, itu bertahan gitu ya. Mau apapun yang terjadi kita tetap bahagia gitu ya. Jadinya kita tuh di sini kalau misalnya kita menjalani ya 1 sampai 5 ini, apa yang jadi keinginannya Tuhan, nanti itu akan jadi sama dengan keinginan kita gitu ya. Jadi bukannya yang keinginan kita yang aneh-aneh yang akan terlaksana gitu ya, tapi keinginan yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Kalau itu dalam rencananya Tuhan, pasti kita akan ke sana gitu ya. Kita akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadinya, ayo kita sama-sama belajar dari ayat Mazmur 37, 3-4. Percayalah gitu ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Kalau misalnya apa yang diinginkan hati kita belum mungkin enggak dari Tuhan, percayalah. Misalnya kita minta A, masih B sampai Z, ada pilihannya gitu ya. Tuhan masih ada yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Teruslah kita lakukan yang baik, kita diamlah di negeri, kita berlakulah setia, terus berdoa. Bergembiralah karena Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik. Anggaplah sesi kedua. Haleluya. Cek dulu, PPT-nya bisa jalan? Kalau nggak jalan mau ganti tema. Oke, bisa munculkan dulu judul baru ketahuan. Judul dulu coba. Kalau judul hadir berarti buntutnya ikut. Ya, gitu. Lokomotifnya dulu yang keluar. Keluar, ada harapan. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap umat percaya yang percaya dan sungguh mengasihi Tuhan seharusnya dalam segala situasi kuat di dalam diri kita kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setuju gak sih? Sangat ya, jadi kita akan membahasnya hari ini. Kalau nggak setuju, saya cadangan tema banyak. Ya, nanti juga saya kasih pengantar sebentar. Kalau nggak setuju, saya ganti tema yang ketiga. Kalau saya kasih pengantar tetap nggak setuju, saya ganti yang keempat. Saya akan jelaskan yang kelima. Kalau sudah saya jelaskan tetap nggak setuju, saya akan bilang mari kita berdoa. Jadi kita kumpulan judul saja, karena belum pernah terjadi di SGI dan SGD ya. SGI dan SGD, Sejarah Gereja Dunia dan Indonesia. Kenapa tidak kita bikin sejarah di tempat ini? Saya pikir lucu ya, ternyata tidak ada yang ketawa, enggak apa-apa. Aduh, gagal lucu ya, sedih ya, orang bukan pelawak. Nah, saya selalu kalau ngelucu dan ternyata enggak paham, artinya enggak mau ketawa, nanti sampai kamar saya ketawa sendiri. Tak konsumsi sendiri, sudah. Oke, saya mau minta izin turun ya Pak Gembala ya. Boleh ya, saya pendeta yang tidak rela terpenjara, jadi saya ingin jalan-jalan sekarang. Supaya kabelnya cukup, saya mesti melintas Pak. Ya, ini namanya nerobos. Nah, mohon jangan dianggap tidak sopan dalam rangka. Nah ini, supaya kabelnya cukup. Boleh ya Pak? Tenang, aku hati-hati, ben gak tipu. Sebab kalau saya jatuh, waduh, jemaat gak jadi bertobat. Pendeta jatuh duluan. Biasanya pendeta khotbah, habis khotbah altar call, pendeta tumpang tangan, jemaatnya jatuh. Kalau pendeta jatuh duluan. Kenapa Bu? Kurang krungu. Oh iya. Oh ada yang nolong, ya haleluya, oke. Tenang, yang penting gak jatuh. Ya, aman. Oh Gusti, siapa nonton Bu? Apa Bu? Oh alah Gusti, ngangkat Bu. Oh apa lagi? Oh alah Gusti, diangkat kabeh, ya ampun. Mimbarnya belum Bu?
pagem ngantek watu lho heran. Aduh, haleluya, haleluya. Oke, ya. Tuh, malah hilang Noel. Kemana ini bahannya malah hilang. Oke, saya tak boleh isi ya. Melayu nang di barang ya. Kok malah hilang. Oke. Nah, kalimat bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya terambil dari Roma 11 36b. Namun saya bacakan ayat 33 hingga 36. Ya. Kenapa? Nah, itu harus jelasin dulu. Kok enggak langsung aja ya. Saya jelasin dulu. Nah, ini kan sejarah persiapan nih ceritanya. Ketika saya diminta khotbah tema ini ya saya persiapkan. Nah, biasanya ya pendeta sih punya gayanya masing-masing, tapi saya suka melakukan semacam perbandingan ya. Karena Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di Nusantara saja, ini kan Injil Nusantara ya Pak ya. Alkitab itu kan diterjemahkan ke bahasa Jawa, bahasa Ambon, Batak, Manado dan lain-lain ya toh. Nah, saudara-saudara, saya memang sesekali lakukan komparatif studi. Perbedaan nilai sastra membuat kita paham bisa lebih dalam. Ya, contoh gini. Yang ngerti bahasa Inggris ya dicecerkan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris bacaannya sama loh. Tapi begitu kita yang ngerti bahasa Inggris baca dari bahasa Inggris itu pengertiannya lebih dalam, lebih luas di bahasa Inggris. Karena kalahnya nilai sastra antara bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, kalau di negeri kita saya suka pembanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu nilai sastranya ternyata lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Sehingga hanya per kata per kalimat pemahamannya lebih dalam. Gitu. Contoh yang paling mudah itu Immanuel. Immanuel itu kan diterjemahkan salah kaprah. Bahasa Indonesia Allah beserta, bahasa Ambon, Batak, Manado juga beserta. Padahal Immanuel itu kalau dikembalikan ke bahasa asli diterjemahkan ulang, ternyata terjemahannya itu yang paling tepat hanya Alkitab berbahasa Jawa. Kalau yang lain beserta, kalau di dalam bahasa Jawa manunggal. Beserta itu di luar kita, kiri kanan depan belakang. Manunggal diam di bahasa Indonesianya itu diam di dalam itu. Dah, itu aja pengantar sesaat. Boleh? Boleh enggak boleh sudah saya lakukan. Oke deh ya. Nah ini lihat saya kasih kurung di bawah tuh ya. Ketika saya melakukan perbandingan ya dalam rangka persiapan khotbah. Satu ketika terkejutlah saya ketika buka Alkitab berbahasa Inggris tapi yang NIV, New International Version ya. Karena bagian ini dipisahkan. Ini kan sebenarnya perikop 3. Kemudian dipisahkan berdiri sendiri dengan judul dengan tema doksologi. Tapi satu ketika waktu baca yang berbahasa Indonesia, saya juga terkaget-kaget. Terjemahan lain enggak ada, tapi yang APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, kok juga dipisahkan. Anehnya lagi judul sama. Bahasa Inggris memisahkan dengan judul doksologi, bahasa Indonesia khusus, karena yang lain tidak. APHB memisahkan bagian ini dengan judul doksologi. Ya, oke. Pertanyaannya doksologi itu apa? Nanti klimaksnya menjelaskan tentang bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, tak wocok ke DC 33 sampai 36. Atau bisa muncul enggak nanti balik ke PPT. Muncul ayatnya DC ya. Walaupun ini belum tentu keluar pemisahan, belum tentu karena ini cuman saya temukan di NIV yang berbahasa Inggris dan APHB yang berbahasa Indonesia. Tadi Roma 11 33 hingga 36. Demikian. Nah ini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya kan? Nah, doksologi itu dulu yang saya jelaskan ya. Doksologi next ya. Pindah ke PPT ya. Pada bagian yang selanjutnya. Doksologi itu ya ternyata gabungan dua kata. Ini bahasa Yunani ya. Jadi jangan gelisah, yang penting uraian. Ya ini dia. Kalau ada bahasa asing jangan melok pusing ya. Pokoknya dengar, kemudian uraiannya diperhatikan. Boleh ya? Mau nggak mau. Saya baru pertama kali di sini pun pakai PPT ya. Sebenarnya lebih enak khotbah tanpa PPT. Merdeka. Gak perlu ndelok catatan. Ini kan kalau pakai PPT ini semi pengajar ya. Doksologi gabungan dua kata, doksa dan logos. Doksa itu nyanyian kemuliaan. Sementara logos itu firman yang berbicara. Artinya kalau langsung ditarik kesimpulan dari pemisahan ya dua kata ini, berarti ini sebuah nyanyian, tapi nanti ketahuan nyanyian ini enggak panjang. Ya, doksa itu ternyata nyanyian pendek yang disebut himne, ya. Inilah nyanyian ketika benar dipersembahkan dalam bentuk pujian. Itulah saatnya Tuhan yang adalah firman berbicara. Memperkenalkan dirinya. Kira-kira penting gak sih? Nantinya kita paham, oh bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bukan untuk setahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Artinya gak cuma seumur hidupku, keturunanku. Karena bicara generasi, berkat dan kutuk itu kan 4. Anak, cucu, buyut, ini udah 3 generasi. Masih yang keempat. Saya juga sok lali jenenge yang keempat ya. Kalau yang keturunan pertama kan ini anak. Kedua itu kan cucu. Nah saya kan udah duit cucu. Berharap sih sampai buyut saya nanti. Berharap. Halo. Nah iya ya kan. Pak sudah jadi mbah belum sih Pak? Pak Gem? Wih Mbah Kakung pantes rambut putih. Sementara saya Mbah Kakung rambut ireng. Gak semir asli. Benolak caplak tapi asli. Lak caplak cuit dak 6. Ya ben Cina, ben Jawa, ben aduk-aduk ra apa-apa. Iya, jadi aku nek Cina iku mau pembukaannya dung ceng, dak dung tang, dung ceng. Hayau iu iya. Mbok kami mate opo? Iya. Engko ngobrol ya, Cik ya. Maaf ya Pak ya. Ini karena melayani di wilayah timur ya. Ini kan kampungnya Sri Mulat ya. Saya terpengaruh ya Pak ya. Nah ya. Jadi penting ya. Supaya kita semakin memuliakan Tuhan ya. Cok lali ada yang sesekali haleluya bisa ganti halilintar ya ta. Ya, cok ono sing dengar firman bilang amin, begitu keluar aman ya ta. Iya, kalau udah dengar kan bilang amin, tapi terus dituntut pelaksanaan. Udah denger kok, jangan cuma jadi pendengar, pelaku yang ditunggu. Dengar banyak, bagus, tapi kalau tidak pernah terlaksana, itu omong kosong, omdok. Kalau udah dengar, lakukan. Di ruangan ini bilang amin, begitu keluar dengan iman dilakukan. Jangan di sini amin. Begitu metu aman. Oh, ditunggu Mbak Gusti, wis krungu kon kapan melakukannya kan gitu ya. Oke, nah saudara-saudara, jadi inilah yang kita bicarakan dan saya sudah jelaskan tadi ya. Ini nyanyian pendek ya, disebutnya himne. Kenapa satu ketika muncul dalam liturgi gereja? Dari mana asal usul? Ternyata asal usulnya dari sinagog Yahudi yang berlangsung ribuan tahun turun-temurun.
mereka melakukannya. Makanya sebagai bangsa pilihan kan terbukti juga penyertaan Tuhan. Kan pernah itu perang 6 hari, cuman dalam 6 hari bangsa Israel cuma 3 juta, Arab dikumpulno 300 juta. Tapi heran, arah manapun menang. 3 juta lawan 300 juta. Ke arah Suriah dirampas Golan. Ke arah Mesir, dataran Sinai dirampas. Ke arah Yordan, tepi barat. Ke arah Libanon, Yerusalem timur. Hebat loh, cuma 3 juta. Lawan 300 juta. 1 lawan 100 kan? Dikepung, diserang, dipepet, serang balik, menang. Bukti bahwa dia memang bangsa pilihan. Ya, yo nanti kita bahas ya. Oke, dengar infonya dulu ya, bahasnya belakangan. Ya, nah saudara-saudara, jadi inilah hebatnya kalau kita benar. Maka gunanya mengadopsi dari kita kan Israel tapi Israel rohani. Kalau dia kan Israel jasmani, bangsa pilihan, betul? Oke, kita juga Israel gara-gara percaya Yesus. Makanya dimaknai memang Israel tapi rohani. Ada yang mau angkat tangan? Anda Israel jasmani? Ada? Halo? Siapa tahu ada Israel kesasar? Loh, kalau kita ke Israel kan namanya Holy Land kan, perjalanan tanah suci. Saya sudah ulang-ulang. Jadi saya karena sudah dari tanah suci, saya termasuknya haji Kristen. Oh iya, pulang dari tanah suci. Sepupu kan kalau pulang kan juga ada sebutannya, ya toh. Aku melu-melu, aku yo haji Kristen. Oke, nah saudara-saudara, oke, next. Nah ini dia, ya bahasa himne, bahasa Yunani himnos. Ya, kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai Gita Puja, bukan Gita Puji, beda. Kok Gita Puja? Nantinya Kristen itu bukan semata pemuji, tapi dia seorang pemuja. Ah nanti dijelaskan ya. Lalu himne ini apa sih unsur-unsurnya? Itu dia ya, musik, sastra, teologi. Musik itu notasi, sastra itu kalimat sastra apa jenenge kalimatnya itu isinya tuh. Ya, sedangkan teologi itu Allah yang sedang diperkenalkan ya. Oke. Next. Ditujukan kepada Allah, jelas ini lagu khusus terarah kepada Allah. Lalu untuk apa? Nah ini sengaja cepat awalannya karena mau berhenti di sini. Ternyata ketika kita paham tentang nyanyian pendek yang disebut himne dan kita terus melakukannya, maka di dalam diri kita akan muncul 3 hal. Kalau 3-3-nya muncul minimal 1, Anda punya ciri. Anda sudah mulai ada tanda-tanda bahwa Anda ini seorang yang memuliakan Tuhan. Halo? Rindu enggak? Kan bisa saja orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ternyata sebatas bibir lidah, lip service. Contoh, nyanyi lagu isinya sukacita, mukanya cembedut. Itu kan bibir lidah, nyanyinya benar sukacita. Tapi wajah cembetut, ya, atau nyanyi Allah kita heran besar, kan harusnya kalau Allah kita heran besar megah cara menyanyikannya, tapi ternyata jidatnya kenceng, Allah kita heran dan besar. Yo, kalau memang Allah kita heran dan besar kan kita penuh kebanggaan. Nah jadi memuji Tuhan tidak boleh lip service, tidak boleh sebatas bibir lidah. Dimengerti makna, turun ke hati dalam penghayatan, persembahkan tuh jadi dupa harum. Nah itu harusnya. Kalau engkau tidak memuji dengan dukungan hatimu, takutnya ada anak Tuhan di ibadah gereja, nyanyi kayak robot. Iya, hari ini harinya Tuhan, capcup, ngerti kagak, hayati apalagi. Halo. Loh gimana mau jadi dupa harum? Betul? Nah, lihat nih. Yang pertama, kalau benar kita seorang yang menyanyikan himne. Ya, nanti juga ada contohnya sekilas ya. Di dalam diri kita akan menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan.
Saya kasih contoh ekstrim itu atas bawah. Bisa sehat, bisa sakit. Bisa sukses, bisa gagal. Bisa kantongnya tebel, bisa kempes. Oh iya, ya toh. Bisnis bisa untung, bisa buntung. Rugi, ya toh. Nah, dengan dua kondisi tadi coba lihat. Misalnya Anda, Bapak atau Ibu atau anak-anak muda nih, satu ketika dalam pertolongan Tuhan dibuat melambung. Melambung itu sukses. Saya gambarkan makin kaya, jaya, mulia. Wih. Begitu Anda dilambungkan ke atas, ada enggak tanda keagungan dan kebesaran Tuhan? Belum paham ya? Ini lihat kecenderungan manusia. Manusia sebelum mulia, sebelum punya segalanya, Tuhan segalanya. Maaf saya bikin kasar. Zaman manusia kere, Tuhan segalanya. Halo, maaf nih ngomong, jangan ada yang tersinggung ini bahasanya kasar. Ini kan hanya contoh. Jangan tiba-tiba Anda merengut. Ngomongnya aku, gak. Kepedean, PDOD, percaya diri overdosis, tak diomongin Anda. Ya, nah takutnya ada yang tersinggung Pak. Ya toh, enggak ya? Oh, orang enggak ya mungkin rotok dablek apa piye. Oke deh, arah manapun tersinggung Anda. Oke. Ini cenderungnya manusia nih ya. Kalau manusia Kristen ya dalam kondisi enggak punya apa-apa, dalam bahasa kasar yang kiri tadi, bagaimanapun juga imannya berkata bahwa Yesus adalah alamat tepat bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Jadi di zaman gak punya apa-apa, dia menghampiri Tuhan. Kadang-kadang termasuk pendeta, saya juga pendeta ya. Ini sudah tahun ke-38 saya jadi hamba Allah. Jamaah, oi jamaah, haleluya. Tahun ke-38 jadi hamba Allah ya. Biasa saya dulu deh, makan hari ini belum tentu besok. Lu hamba haleluya. Beda adik saya yang hamba di gereja Protestan, tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau hamba gereja haleluya, wah, saya tinggalkan segala kemewahan. Dulu angkutan perusahaan Amerika gajinya besar. Masuk ladang Tuhan cuman dapat gaji haleluya. Isinya puji Tuhan. Kalau no isine 4 tahun 4 bulan ndak no isine. Yo soro tenan kok, pol sorone ya. Nah, saudara-saudara, manusia nih ya, waktu zaman dia nggak punya apa-apa, bahkan bisa bangun pagi loh. Delosor di kaki Tuhan, Tuhan engkaulah alamat pertolongan, engkau penolong yang hebat, tidak akan pernah gagal. Engkau segalanya untukku, tanpa Tuhan aku tak berdaya, aku bukan siapa-siapa. Engkau Tuhanlah penolong sejatiku. Nangis ya, nangis pun 3 mata air mata, air hidung, air mulut, mentuk kabeh. Tadi ya, udah bisa penyembahan tuh bahasa lidah A sampai Z. Dari sandalama, saku kurata, wala, ya metu kabeh pokoknya. Ingin mengatakan bahwa Tuhan segalanya. Nah Tuhan kan selalu mendengar dan menjawab doa. Betul? Hingga satu ketika tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan. Walaupun dikit tapi kan berjenjang. Wih lama-lama banyak, kaya, jaya, mulia. Ternyata begitu mulia, tadi waktu gak punya apa-apa Tuhan segalanya. Begitu punya segalanya Tuhan gak ada apa-apa. Lu maunya tangi jam 4, begitu kaya raya tangi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Lu zaman gak punya apa-apa, membangunkan fajar. Ngerti membangunkan fajar? Bangun sebelum matahari terbit. Begitu kaya, dibangunkan fajar. Fajar anaknya Pak Slamet. Fajar Nugroho. Loh ya apa? Kok guyu, kerasa tak? Aduh, ya apa ya. Itu harusnya begitu semakin kaya, jaya mulia, gedung magrong-magrong, mobil banyak, tabungan di segala bank, semakin sadar aku ada karena anugerah. Segala puji untukmu ya Bapak. Dipuji koncone, sugih kon sukses karena Tuhan. Kon karena Tuhan sok rohani dak. Tanpa Tuhan nol ginul, gak ono apa-apa nih. Aku kenal kok zaman biyen memang pinter. Anugerah, tenan anugerah.
akeh wong pinter yang mblasak gak karuan ya akeh. Oh iya. Ada kok dokter yang pengangguran ada, S3. Halo? Fakta kan? Betul? Lah iya. Kristen itu mestinya zaman dia dilambungkan naik, ada gambaran tentang keagungan kebesaran Tuhan. Jadi mau dipuji arah manapun dia bilang, karena Tuhan aku ada. Kalau Anda waktu zaman kere, ndelosor, Tuhan segalanya, pas dilambungkan Tuhan tidak ada apa-apanya. Anda itu ungkapannya gini, lah kacang lupa kulit. Ngerti enggak? Pernah dengar enggak ungkapan kacang lupa kulit? Nah, iya. Ada yang hadir hari ini kacang lupa kulit? Harap enggak ada, karena enggak ada yang ngomong. Jangan-jangan belum tinggi selangit, baru baru naik seberapa, sombongi, jan, mulia ya tanggung, pangkat ya tanggung, tapi petata petiti ini wis setinggi langit. Dan sin ngisini dek, you know sin ngisini. Ya saya tertawa, Anda merasa ditertawakan kan? Makanya ini gunanya himne yang diambil dari bangsa pilihan. Iya, agar kita tuh ada di dalam diri kita nih, pas dinaikkan tetap ada gambaran keagungan kebesaran Tuhan. Ya, sampai lama-lama karena kita terus mengatakannya dalam kesadaran, konco-konco bilang, iku ya sedekne. Wis tak puji-puji, pol wis tak puji. Tetap lu ngomongi karena Tuhan, karena Tuhan. Tuhan rak ketok kok tetep karena Tuhan. Mending nek Tuhan ini ketok, gak ketok, ya Roh Kudus. Halo. Ya puji Tuhan. Nah sebaliknya, kalau dijatuhkan Tuhan, tadi kan dinaikkan, dilambungkan. Harap sukses, fakta gagal. Harap bisnisnya untung, taunya buntung, rugi. Nah terus gimana? Waktu ke atas, cara menggambarkan keagungan kebesaran, sadar karena anugerah artinya apapun bentuk kejayaan ini karena Tuhan beracara. Nggak amin ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, saya tunggu 5 ketukan enggak amin, enggak apa-apa. Saya udah biasa, saya yang khotbah saya aminnya. Enggak apa-apa, nanti saya khotbah amin, amin. Tak gawe amin dewi. Ya toh? Jadi kalau nanti yang diberkati tetap Kris Muntu ya salah Anda. Ya toh? Kalau Anda dengar firman itu kayaknya menengeh. Kayaknya diolah lagi. Bener po, orang ngono jadi. Sok tahu. Percuma saya sinau di kaki Tuhan. Begitu saya ajarkan Anda olah lagi. Kayak keminter. 38 tahun tersungkur kaki Tuhan digawe sembarang gak gelem ngrungokke dengan baik. Ya, saya dalam anugerah, ya, dalam anugerah. Permintaan tema apapun nanti ketika dipersiapkan dalam anugerah saya temukan jejak. Risiko pengkhotbah, wani khotbah itu emang ngalamin, itu pertanyaan. Kalau enggak ngalamin, tidak melaksanakan, itu teori. Ya. Saya dari zaman ya anak muda gaji jutaan akuntan Amerika. Bendino soke, duit. Nanti Ci kita bahas nanti sembari ngopi. Oke, ya. Nah ketika Tuhan izinkan kita misalnya terpuruk, misalnya sakit atau bangkrut, pasti orang akan bilang, percuma kamu kebagian di GKIN, Kanaan. Buktinya sorok kon iku. Napa? Buktinya mana keberuntunganmu? Oh, aku tuh selalu percaya loh. Dalam segala sesuatu Tuhan terlibat untuk mendatangkan kebaikan. Duh, ada 828 kok Roma. Ini kan Roma juga, tapi yang 11. Roma 828 kan Allah terlibat dalam segala perkara. Segala perkara, sehat, sakit. Segala perkara, sukses, gagal. Segala perkara. Halo? Iya, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Loh iya, saya saja ngalamin kok. Ya, ketika dibawa Tuhan masuk ke lembah kekelaman, ya kita sesuai dengan ayatnya, gadamu dan tongkatmu penghiburan akan daku. Bisa jadi di balik pengalaman pahit,
Bisa jadi ini omongan di luar sana, ya biasanya tahu kemudian. Ya, kalau saya yakin bahwa di balik semua pengalaman pahit selalu ada mutiara kehidupan, ada pelajaran yang akan kita terima, selalu. Ya introspeksi dulu dong, kenapa kok aku dibawa turun? Kalau karena kesalahan, tersungkur mohon ampun. Kalau udah introspeksi, aku gak gawe salah. Napa iki? Percayalah Anda sedang diproses, sedang dididik Tuhan untuk menerima kemuliaan di masa mendatang. Lo sumpama tentara, sebelum dinyatakan lulus, tentara ya Pak ya, dia mesti masuk kawah candra di muka. Magelang itu ya, ya gak ada kawah candra di belakang, di muka. Artinya digodok dulu, diproses. Lulus untuk pangkat, langsung perwira menengah ya Pak ya. Iya. Kalau mau lebih hebat, karena di ladang Tuhan kita harus paham ini akhir zaman kita harus jadi laskar Kristus. Akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, frekuensi peperangan rohani tambah kenceng. Apalagi hari-hari ini khususnya tahun depan dimulai dengan Pak Jokowi bilang tahun depan 2023 tahun yang tidak mudah. Pakar ekonomi beberapa negara sudah bangkrut, 62 negara hampir bangkrut, negara lain pun akan tergoncang. Pakar alam semesta katanya bakal ada tsunami besar-besaran, karena lempengan sudah bergerak. Dia akan paling tidak menghasilkan 8,9 skala Richter. Kan saya ingat saya pelayanan di tsunami Aceh itu 17 kali datang sana. Lautan mayat 319.600 sekian. Mayat sewu aja akeh. Apalagi mayat totalnya nanti 319.000. Pernah lihat? Itu zaman tsunami Aceh. Saya pikir kiamat. Mambune, waduh kita di dekat bangkai tikus 2 kilo aja, ambune pol. Ini bangkai manusia, ada yang 60 kilo, 70 kilo, dan banyak ribuan. Anggota saya muntah ngantek metune kuning, entek wetenge wis, ngantek kuning. Dan gitu pun datang 17 kali kita layani ya. Ini kan baru pulang dari gempa Cianjur. Jadi saya mondar-mandir nih, resmikan Surabaya, langsung airport terbang Jakarta, ngumpulin tenda selimut pakaian ke Cianjur, terus balik ke airport, terus kemarin sore, malam ya, kita sampai sini malam ya. Iya, tidur di Betani. Tadi pagi khotbah, sekarang khotbah. Nyaris gak break ya. Terus tugas, laskar Kristus. Iya, semakin dekat kedatangan Tuhan frekuensi perangnya makin tinggi. Karena iblis dengan waktu yang tersisa kerja keras. Kok ono loh, Kristen ayam tentrem ngene loh gak kerja. Kerjanya joget-jogetan nang gereja. Kerja! Heran tenan. Kalau jadi lenong aku. Iya toh? Iya, jangan berlambat-lambat, oke? Nah, harap-harap siap jadi laskar Tuhan. Enggak cukup kedewasaan, harus pengurapan persenjataan Allah. Baru nih akhir zaman, ya. Oke, jadi walaupun diturunkan, tetap aku tahu Tuhan punya maksud baik. Kalau Anda pernah ikut gerakan pria sejati, saya tidak tahu Pak Gem udah pernah belum. Di situ ada pelajaran, ada bukunya, Dr. Edwin Louis Cole yang mengatakan penderitaan itu guru yang baik, guru yang terbaik. Apa Alkitabiah? Jelas Alkitab berkata iring Tuhan berarti pikul salib. Kok gak gelem pikul salib ini gimana? Iya, loh iya ada ayatnya enggak? Ikut Tuhan berarti pikul salib. Masa Tuhan tok yang pikul salib? Iya, kita harus siap pikul salib, pengikut Kristus. Betul? Nah, kecuali tokoh pemimpinnya beda, kita kayak Nisal Masih dalam nama Yesus. Apa yang dia lakukan, nah ini kan, lihat nih. Oh itu malah lebih jelas tuh. Mosok dipajang gue tontonan, oh salib, tanpa makna ndelok salib. Ya aneh aja dipajang murup maneh. Murup belakangnya ada merah, itu tanda darah yang tercurah. Kok enak men? Tadi kan ada sisipan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Mosok keselamatan berhenti padamu, rok. Begitu diselamatkan, jadi tangan penyelamat, kerja. Ya,
kalau keluarga besarnya Cik tadi itu ya, kakek nenek moyang. Kalau mau sukses, ya tidak hanya beriman tok, kiriya, kiriya, kiriya. Maksudnya kerja, ya. Orang Chinese totok itu kan tidak bisa bilang kerja, kiriya. Kiriya. Oke. Heran ya, saya khotbah sembaring lucu pun masih ada yang ngantuk. Tidak tahu saya mesti khotbah cara apa lagi. Heran saya, ya. Jadi kalau saya sampai dikasih kesempatan khotbah lagi sini ya, tolong siapno pistol air, yang ngantuk tak tembak serot. Ben melek ya, sembarangan ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau sampai diturunkan tetap bilang Tuhan baik. Tuh, sekolah saja ada ungkapan experience is a good teacher. Pernah sekolah enggak? Kalau enggak pernah berarti saya tok. Kata experience itu gagal. Gagal itu menyakitkan. Mau lebih kuat, belilah buku para tokoh politik, dagang apa saja. Entah bentuk biografi atau autobiografi. Orang hebat bidang apapun, politik, ekonomi, dan lain-lain lah. Begitu baca biografi, kok ada orang hebat ya. Ternyata begitu dibaca, bab-bab awal tuh kegagalan penderitaan, tapi begitu dia gagal, dia bangun, dia gagal, dia bangun. Dia nggak bisa dikalahkan oleh kegagalan. Sehingga dia dapat experience is a good teacher, dia dapat pelajaran di balik semua kegagalan dan deritanya. Sampai akhirnya rumusnya ketemu, dia jadi tokoh. Itu dia. Makanya di dalam diri kita harus ada gambaran tentang keagungan dan kebesaran. Dilambungkan naik, Tuhan diagung muliakan. Dijatuhkan turun, tetap Tuhan diagung dimuliakan. Itu maksudnya kenapa ada pelajaran himne. Itu ya. Nah, ini baru poin 1 ya. Ini baru pendahuluan loh. Ini sampai habis nanti ini baru pendahuluan toh. Kapok mau kapan ngrungokke saya ya. Makanya toh. Wis batin. Ini pendeta kalau datang lagi kita jangan datang. Khotbah kalau kesuwen. Gitu. Nah, jadi ini poin 1 ada enggak gambarannya? Enggak mau jawab ya wis. Apa ya? Yang kedua, betapa kita saat memuja itu tadi kan bukan kita puji, kita puja. Ya, memuja. Betapa kita memujanya. Sayangnya toh Kristen nih, saya khotbah dalam negeri luar negeri, 80-90% kumpulan pemuji dan tidak pernah naik jadi pemuja. Emang beda puji dan puja, beda. Puji misalnya dalam bentuk pertanyaan, ada yang mau coba jawab nggak apa-apa. Misalnya ada pertanyaan, misalnya orang tanya, kenapa sih Kristen itu suka puji-puji Tuhan? Apa jawabnya? Ada orang bilang karena Tuhan itu baik. Kapan Kristen bilang Tuhannya baik? Ketika diberkati, dibukakan jalan. Halo? Iya, terus maju ke depan bersaksi, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Iya, kalau pas diberkati, memuji. Jadi pujian itu iman upahan. Kenapa seseorang memuji? Karena Tuhan baik. Tuhan baik berkaitan dengan berkat. Halo? Iya. Tapi kalau memuja, dia bukan berkaitan dengan tindakan baik Tuhan, berkat, tapi lebih pada pribadi Tuhan. Saya tanya ginilah, Anda senang diberkati enggak? Sebagian jaim gak mau jawab. Senang diberkati? Berarti berkat penting? Sangat penting? Betul, berkat itu penting, sangat penting, tapi sumbernya lebih penting. Nah, dramatisasi Pak Kuswandi ya. Pak Kuswandi ya? Alah salah sidik cincai. Wong salah sidik kok ya, wong sing duwe jenenge menengah ya. Iya kok protes. Ya, kalau Pak Kus ini berbuat baik sama saya, ketimuran biasanya bilang terima kasih. Tapi kadang ada tambahan, Pak di zaman kayak gini jarang orang kayak Bapak. Itu yang berikut itu pujian.
terima kasih itu lazim. DKI terima kasih. Tapi kadang-kadang ada tambahannya tuh sesudah itu. Jarang Pak, terima kasih banyak. Yang tadi itu pujian. Kenapa tak puji? Karena berbuat baik. Tapi kalau puja, saya kagum dengan pribadinya Pak Sobo? Iya, kagum saya. Kenapa? Waduh, mau kan cerita. 15 KO. Aku bertahan sampai saat ini. Ya itu dan seterusnya. Kalau sudah mencakup kekaguman, itu pemujaan. Halo? Bisa bedain enggak? Berkat memang penting, tapi sumber berkat lebih penting. Makanya kalau masuk gereja, jangan selalu dikaitkan dengan berkat. Kaitkan dengan Tuhan yang hadir. Ketemu sumber lebih penting. Begitu ketemu sumber, Yesus, ketemu yang lain. Kalau Anda selalu kaitkan dengan berkat, motifnya berkat terus. Iman upahan. Ayo beribadah nanti diberkati. Itu di luar sana juga mau. Iman upahan. Tapi kalau pemuja, kadang dititeni kancane. Aku duduk samping kamu yo, selama ibadah gak pernah minta. Gak butuh berkat ah. Butuh, sangat. Tapi aku lebih penting jumpa Tuhan yang hadir. Karena aku ketemu Tuhan, Tuhan itu sumber kesehatan, sumber kejayaan, sumber kelimpahan, kalau aku ketemu Tuhan, yang lain ada. Itu namanya pemujaan. Kalau puji, upah. Kalau puja, udah siap, udah pengorbanan. Siap untuk berkorban. Karena dia lebih fokus ke Tuhan. Tuhan pengen apa, Tuhan maunya bagaimana, akan kulaksanakan. Udah siap bayar harga. Kalau pemuji, gampang roklek. Pas berkat ditunda aja nesu. Apa maneh berkat dibatal. Weh ngamuk. Wani malang kerik ini. Ya Pak ya, ini ki malang kerik. Nah. Kalau malang kerik sama sesama enggak apa-apa. Wani ndangak. Caranya katanya Tuhan yang penuh kasih. Katanya Bapa yang setiawan. Katanya beri kemenangan lebih dari pemenang. Opo? Kalau ketemu malaikat jahil, tapo, copot untuk mutelung. Wani-wani nih. Beliau pemilik nafas dan masa depan. Kok berani? Mentang-mentang abstrak terus Anda lakukan gitu. Tunggu tanggal mainnya kalau Anda gak ketemu pukulan hebat dan tanpa pembela, tanpa penolong. Mau ditolong apa? Kurang ajar. Nah iya, siapa yang bakal dapat penolong? Yang menghormati Tuhan. Halo, saya mulainya boleh 0 atau segala kekurangan, tapi Tuhanku setia. Ada banyak pintu yang akan dibuka sampai tingkat mujizat. Terus dibuka. Itulah ya. Sayangnya kan saya pergi kemana-mana, Kristen tuh rata-rata 80-90% tuh pemuji. Terus selalu dikaitkan dengan berkat. Bukannya disingkirkan urusan berkat, Tuhan gak diomong aja tahu kok. Emang harus bilang Tuhan butuh kontrakan, Tuhan butuh uang sekolah. Gak pakai ngomong aja tahu kok. Kalau Tuhanku pakai ngomong, Tuhan gak canggih. Tuhanku canggih, borong diomong ya ngerti. Itu kesaksian istri saya itu. Heran ya dalam Tuhan itu. Aku tuh baru batin. Wis dadi canggih Tuhan saya. Kalau Tuhan Anda tuh harus diomongin baru tahu. Wih, Tuhan ini rak canggih. Mungkin roto goblok. Mesti dikandani ya. Tuhanku gak pakai dikandani ngerti. Aku gak pakai ngomong ngerti. Anda diem aja ya. Gak bilang amin. Kelihatannya kita beda Tuhan. Beda Tuhan. Jadi angel dikotbahin Anda. Wajahmu malah bilang begini ke saya. Ini pendeta kok Tuhannya hebat ya. Malah gumun sama Tuhan saya. Heran. Dari tadi saya menceritakan Tuhan yang hebat itu. Hebat Tuhan ini pendeta itu. Oh beda berarti Tuhan kita ya. Halo. Kalau beda saya jawab melas. Sampean iku melas. Nah, Tuhan ini yang mana enggak tahu. Enggak genah. Tuhan saya canggih sekali. Kadang belum ada di hati pun dadi loh. Tul cai nak cai jatul cai dia. Betul kata ibu itu. Ya toh? Nah itu dia. Mbak itu guyu ngeteh watu. Ngombe mbak, minum ya.
Aduh heran ya, akeh wong lara untu. Lah iya, di ruangan Tuhan hadir aja angel guyu. Susah bergembira, di luar sana tambah susah untuk bergembira. Tuhan hadir aja, kayak bebannya berat. Seberat itukah beban hidupmu? Tuhan hadir, Tuhan jawaban atas hidup ini. Mestinya bergembiralah, ya, amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, inilah gunanya himne. Ya. Satu, kagungan kebesaran. Dua, naik kelas dong. Jangan cuma pemuji terus sampai puluhan tahun ngantek dadi mbah. Mosok ngantek innalillahi tetep ae kelase nang kono. Padahal Yohanes 4:23-24 kan jelas yang dirindukan tuh pemuja, true worshipper. Untuk bukti, keluarkan dulu Yohanes 4:23-24. Ya, nanti balik ke sini ya. Yohanes ya tadi ya. Yohanes 4 ayat 23-24 ya. Apa macet ah? Macet. Oh Gusti. Ayo Noel tolong baca Noel. Ada enggak? Ketemu enggak? Yohanes 4:23-24. Nah, metu. Udah keluar no. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kerasa enggak bahwa ini sebuah pengharapan? Saya bikin dramatisasi ya. Misalnya saya pengerja dari zaman dahulu nih, 38 tahun lalu ya. Saya sedang ngobrol sama Papa Rohani, Pak Yakob Nahwain almarhum. Terus dia bilang begini sama saya, adikku. Saya kalau panggil beliau om, tapi om panggil saya adikku. Kayak nyambung ya. Harusnya kan kakak, ya kan. Kakak ya. Adikku. Saatnya akan datang. Saatnya akan datang kan nanti kelak. Ngerti gak sih? Kalau ada senior Anda, ini kan Tuhan ini maha senior. Melalui firman kan bilang, saatnya akan datang. Misalnya Om Yakob bilang, adikku, saatnya akan datang. Ada apa Om? Dan sudah tiba sekarang. Kok cepet deh Om? Katanya akan datang, kok sudah tiba. Ngerti gak maksudnya? Ini saya dramatisir biar Anda paham. Pakai main drama saya. Halo? Ini kan kerinduan. Cepet deh, carinya akan datang dan sudah tiba sekarang. Cepet banget Om. Artinya dari dulu sudah dirindukan. Siapa yang dirindukan? Penyembah-penyembah benar, true worshipper, bukan pemuji. Hei iman upahan. Tersinggunglah kalian. Tiap kali masuk gereja jaluk upah, jaluk berkat. Ngurusin berkat terus, rezeki terus. Sumbernya dong. Berkat penting, sumbernya lebih penting. Halo? Itu dia, dirubah dong ya. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, awalnya kalimatnya lembut. Sebab Bapa menghendaki. Menghendaki kan persuasif. Penyembah demikian. Ini ayat 23. Tapi begitu ke 24 diperjelas. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus. Diawali dengan menghendaki. Tapi begitu dinaikkan ke 24, harus, jangan coba tidak. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang ditunggu tuh penyembah, pemuja. Bukan pemuji. Udah 2000 tahun lalu, udah ditunggu. Tapi sayang, khotbah kemanapun, kebanyakan pemuji iman upahan. Tidak naik-naik kelas untuk jadi pemuja. Kenapa saya mondar-mandir pecicilan? Cianjur segala, baru tugas rally begini. Ya itu karena pemujaan. Kalau pemujaan itu rela berkorban. Contoh, apa Bu, Pak? Pelaku. Contoh nih, orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kan pemujaan. Betul nggak ya? Dan siap berkorban. Coba nih, aku lanang, senang jatuh cinta sama wedok. Terus ada pria lain yang coba mendekati. Jangan coba-coba, langkai dulu mayatku. Loh iya loh, cinta. Halo,
Apa mbok culno? Hah? Udah cinta. Kumbang lain datang. PN aku golek sing liyane. Oh, cinta apa ya? Hah? Loh, kalau cinta kamu lebih cantik dibanding lain. Kamu yang tercantik. Makanya setelah ini ku penjarakan diriku seumur hidup. Rumah tangga tuh penjara kehidupan. Sebelum saya menikah, aku iso noleh kelusi, kelili, kelingling. Begitu menikah, Penny istriku. Halo? Ini penjara seumur hidup. Halo? Enggak, amin ya. Ini kumpulan orang terluka, ini enggak amin ini. Anda alirannya beda ya. Kalau aliran Alkitab tuh menikah sekali seumur hidup. Anda kelihatannya bisa poliandri, bisa poligami ya. Beda kitab itu. Halo? Enggak paham ya wis. Nah, saudara-saudara, jadi mari kita paham bahwa kalau orang jatuh cinta, kenapa pemujaan? Coba dengar orang jatuh cinta ungkapannya apa? Itunya kucing rasa coklat. Benar ya Bu ya? Benar Bu? Ungkapan orang jatuh cinta sampai bilang itunya kucing rasa coklat. Coba nggak pakai jatuh cinta. Itunya kucing rasa original, asli. Kalau mau hidup hemat makan coklat jatuh cinta. Nanti itunya kucing sakit apapun rasa coklat. Nah, hilang cinta, original, gurih. Iya, makanya orang jatuh cinta kalau nyanyi, kamu di atas gunung, kudaki. Kamu di seberang lautan, kurenangi. Ya kan lagu cinta gitu kan? Di mana Dek? Aku ada di pulau. Tenang, aku renang. Ada di mana? Gunung. Wah, aku mendaki gunung. Heran loh, kamu di gunung tak daki, hiking tidak pernah. Kamu di seberang lautan sana, tak renang. Opo nglangi ra iso. Gayanya kalau cuma lagu. Nah itu, orang kalau udah mencapai tingkat pemujaan, berani berkorban. Kok pemuji, yupahan no, gak wani gak? Gak wani, Kristen pemuji, iman upahan, gak berani berkorban. Ndak, percayalah saya. Hanya pemuja yang berani berkorban. Itu. Halo? Oke ya. Kelihatannya saya cuma pendahuluan khotbahnya kok. Di sini tua ya. Iya, pendahuluannya aja wis cukup. Iya, cukup padat kalau Anda pendengar yang baik dan pelaku, kecuali Anda teori tok di kepalanya teori. Tidak pernah dibuat. Balik ke anu tadi. Pertama, menggambarkan keagungan kebesaran. Kedua, bahwa kita memujanya bukan memujinya lagi. Ya, balik ke catatan tadi. Loh, ojo angel Dik, balik no. Ya. Kalau susah kita nyanyi dulu yuk. Oke, bisa pasti ya. Oke, sabar. Tidak sabar salah mencet malahan. Nah ini. Yang ketiga, rasa syukur yang mendalam sebagai umat. Memang Anda jadi umat Allah karena kebaikan atau kuat gagah? Enggak. Karena pengorbanan Kristus. Karena karya salib. Karena Yesus menjalani 10 siksa. Namanya Via Dolorosa. Walaupun 10 siksa, tetap setia sampai tetes darah penghabisan di puncak derita salib Golgota. Harusnya masuk ruangan ini punya rasa syukur. Di luar sana, tanya, kamu pasti masuk surga? Jawabannya moga-moga. Gak pakai bahasa asli, sensitif soalnya. Tapi kalau Yesus sang juru selamat, pasti nak. Kamu percaya? Keselamatan dariku pasti. Dari Tuhan. Kok gitu bahasanya? Iya, kecuali Anda membuang permata ke kandang babi. Loh, keselamatan itu berharga, tak terbeli.
Tapi Alkitab bilang kalau kamu buang tuh keselamatan yang berharga ke kandang babi, bukan salahku. Anugerahku tuh pasti. Keselamatan dariku pasti. Tokoh lain didoakan. Tokoh kita, pendoa syafaat. Beda. Bedanya tuh bukan jauh. Wow. Pol tak tambahi. Iya ada ayatnya kok didoakan saat sedulur-sedulure. Tapi junjunganku, no, pendoa syafaat. Agar aku bertahan sampai akhir. Halo? Beliau pendoa syafaat. Tapi kalau kamu buang tuh permata ke kandang babi, kamu permainkan anugerah, bukan salahku. Dari pihakku pasti, tapi kamu yang mencampakkannya. Ya, jangan coba menghina anugerah. Bersyukurlah bisa jadi umat Tuhan. Ya, sekaya Lim Sulyong sekalipun, atau sekaya Bill Gates, manusia terkaya sedunia, tidak mungkin beli keselamatan. Keselamatan tidak mungkin terbeli, tidak bisa. Keselamatan itu hanya anugerah karena berlakunya dari pihak Yesus, Tuhan, Sang Penyelamat, dan ketika engkau beriman percaya. Dan menjaganya. Amin. Oke, jadi ini maksudnya ya. Supaya menggambarkan keagungan kebesaran, kita naik kelas jadi pemuja, kita punya rasa syukur yang mendalam sebagai umat. Penutup di doa Bapa kami, itu ada contoh kalimat doksologi. Ya, kalau hanya dilafal, itu belum doksologi. Ya, belum himne, tapi kalau dalam bentuk nyanyian baru himne. Ya, kan ada kan, ini kan penutup doa Bapa kami kan. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kalau cuma diwocok, bukan himne. Kan saya ya memang ngomongin himne yang paling banyak melakukan Katolik dan Protestan. Haleluya malah kelangan. Eman. Ya, coba kalau pernah ke gereja Protestan ini kan dilakukan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Itu baru himne dari sinagog Yahudi. Cukup sepotong kalimat tapi rema. Makanya kalau dengar firman dapat rema, nyanyikan. Itu himne. Ya, kan khotbah ini ribuan kalimat. Ada nggak sepenggal yang jadi rema? Nyanyikanlah. Itu himne. Firman kalau logos berhentinya di sini, pengetahuan firman. Tapi kalau rema ke sini. Nanti kuasa firmannya kerja. Kalau logos, pengetahuan firman hanya bisa gopatu. Debat. Nek debat pinter, ngantek berbusa. Firman banyak, berubah kagak. Nah, berarti nggak pernah jadi rema. Kalau firman yang mengubahkan itu rema. Firman tidak boleh hanya sebatas logos. Kan tadi judulnya hanya firman yang memperkenalkan diri, yaitu sedang diperkenalkan. Logos. Tapi begitu dimengerti turun dong ke hati. Gitu. Oke? Mari jadi umat yang dalam segala situasi, segala kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Tundukkan kepala, musik hantar kita teduh. Pak Gembala nanti akan ambil alih.